Di video ini kita bakal fokus buat najemin metode atau cara-cara buat ngerjain soal-soal matematika, bukan sekedar ngafalin rumus. Levelnya untuk SMA sederajat, dari tingkat dasar sampai ke level kompetitif. Dan kita ngikutin buku Art of Problem Solving, karyanya Sandor Lehoczky dan Richard Rushczyk. Oke, kita bakal masuk ke problem solving di pangkat bilangan bulat. Pertama kita mulai dulu dari definisi. Kita tahu perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan yang berulang doang. Ya, kita pakai titik 2 sama dengan, ini artinya didefinisikan. Ya, jadi perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Contoh, kita punya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kalau kita tulis kayak gini, kepanjangan. Matematikawan orangnya males, jadi biasanya kita nyiptain simbol baru. Jadi daripada nulis kayak gini, karena duanya munculnya ada 5 kali, jadi kita tulisnya 5 kali 2. Oke, nilainya sama. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya 10. 5 kali 2 hasilnya juga 10. Jadi tanda kali ini artinya cuma penjumlahan yang berulang. Sama juga kalau misalnya kita punya X tambah X tambah X tambah X, X itu bisa angka berapapun, kita sebut ini variabel. X bisa angka berapapun, kalau dijumlahin sebanyak 4 kali, ini sama aja 4 dikali X. Kalau misalnya kita punya angka dan variabel yang dikaliin, biasanya kita nggak perlu pakai tanda kali. Jadi biasanya sebenarnya kita tulisnya kayak gini, 4 dikali X, tapi ini jarang banget dipakai karena balik lagi matematikawan orangnya malas. Jadi kita lebih baik singkat jadi 4x. Ini artinya 4 dikali x. Oke? Sama juga kalau misalnya kita punya perkalian yang berulang. Perkalian yang berulang itu kita sebutnya perpangkatan. Perpangkatan. Jadi contoh misalnya 2 kita kali 2, kita kali 2, kali 2, kali 2. Jadi perkalian itu bisa ditulisnya nggak pakai tanda kali, tapi pakai tanda titik juga. Ini artinya kali. Oke, ini sama aja. Ini kita bisa tulis jadi 2, ada 5 kali kan? Jadi pangkat 5. 5-nya kecil di atas. Jangan tulisnya 2 pangkat 5. Kalau kayak gini, bacanya kayak 25. Ini nilainya juga sama. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, nilainya 32. 2 pangkat 5 juga 32. Sama dengan. Ya, ini cara singkat buat nulis perkalian berulang. Sama juga kalau misalnya kita punya X kali X kali X kali X. Ini hasilnya juga sama. Ini jadi X pangkat 4. Ya, X bisa angka berapapun. Angka yang gede yang di bawah atau yang diulang, itu kita sebutnya bilangan dasar atau basis. Bilangan yang di atas, ini sama ini, kita sebutnya pangkat atau eksponen. Dan kita punya nama spesial kalau misalnya eksponennya itu 2 sama 3. Kalau misalnya eksponen atau pangkatnya 2, itu kita sebutnya kuadrat. Kalau misalnya pangkatnya 3 atau eksponennya 3 di sini, kita sebutnya kubik. Kenapa kita sebutnya kuadrat? Kuadrat itu berhubungan sama luas. 5 kuadrat, 10 kuadrat. Ini menyatakan luas persegi. Kuad itu sebenarnya artinya 4. Maksudnya apa? Maksudnya 4 sisi, yaitu persegi. Jadi luas persegi itu diukurnya dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat, gitu ya. Sedangkan kalau kubik itu berhubungan sama volume. Jadi kubik itu berasal dari kata cube atau kubus. Jadi kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kita masuk ke contoh. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6. Kalau kita punya kayak gini, ini kita bisa pakai definisi yang perpangkatan, ya, yaitu perkalian berulang. Berarti ini sama aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 2-nya ada 5 kali. Dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau misalnya kita totalin semuanya, ini jumlah 2-nya ada 11. Ya. Jadi ini sama aja 2 pangkat 11. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya 2 eksponen, basisnya sama, kita kaliin,
itu sama aja kita tinggal jumlahin eksponennya. 5 tambah 6, 11. Oke? Contoh yang kedua, kita punya 3 pangkat 15 dibagi 3 pangkat 12. Apa yang terjadi? Ini kita bisa list dulu semuanya. Oke, di atas kita punya 15 3 dan di bawah kita punya 12 3. Kita harus ingat angka berapapun kalau dibagi bilangan itu sendiri, jadi 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Oke? 3 roti dibagi ke 3 orang masing-masing dapat 1. Jadi kalau di sini kita punya 3 di atas dan 3 di bawah, 3 dibagi 3 itu hasilnya sama aja 1. Dan kita harus tahu lagi kalau 1 dikali bilangan apapun itu hasilnya nggak bakal berubah, tetap bilangan itu sendiri. Jadi di sini kita dapat angka 1 itu nggak bakal mengubah hasil akhir dari jawaban kita. Jadi otomatis atas sama bawah bisa kita coret. Jadi 3 di atas sama 3 di bawah itu semuanya bisa kita sederhanain jadi 1. Jadi di sini di bawah ada 12 3, di atas ada 15 kan. Berarti ini semua kita bisa coret, ada 12 dengan 12 yang ada di atas. Sisanya tinggal 3 kali 3 kali 3. Jadi di sini kita tulis 3 pangkat 3. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat polanya. Kalau misalnya basisnya sama, tapi eksponennya itu beda, itu sama aja eksponennya kita kurangin. 15 kurang 12 jadi 3. Mungkin kalian penasaran, gimana kalau misalnya pangkat yang atas itu lebih kecil daripada pangkat yang di bawah? Contohnya misalnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 8. Apa yang terjadi? Kalau kita pakai aturan yang tadi, atas dikurang bawah eksponennya, ini bakal ngasilin kita 3 pangkat 6 kurang 8, yaitu 3 pangkat min 2. Tapi apa itu pangkat negatif? Pangkat negatif itu sebenarnya sama aja kalau kita jabarin ini, itu kita dapat begini. Di atas ada 6,3, di bawah ada 8,3. Kalau misalnya kita coret semua 6 di atas dan kita coret semua 6,3 di bawah, kita bakal sisa sama 2 angka 3 di bawah. Jadi ini sebenarnya maksud dari pangkat negatif. Jadi maksudnya 3 pangkat min 2 itu artinya apa? Artinya di bawah itu ada 2, 3. Kayak gini. Di atasnya nggak ada apa-apa kan? Ini sama ini dicoret jadi sisa 1. Oke? Jadi maksudnya 3 pangkat min 2 itu 1 per 3 kali 3. Oke, jadi jangan bingung kalau misalnya ada contoh lain, X pangkat 3 dikali X pangkat min 2. Ini artinya apa? Sama, kalau dikali, itu artinya pangkatnya dijumlahin. Berarti 3 ditambah min 2, yaitu X pangkat 1. Biasanya pangkat 1 nggak ditulis. Jadi kita cuma tulisnya cukup X aja. Atau kalau misalnya pembagian juga sama, X pangkat 3 dibagi X pangkat min 2. Ini sama aja X pangkat 3 dikurang min 2, yaitu X pangkat 5. Oke? Catatan penting, ini aturannya cuma berlaku kalau misalnya basisnya sama. Ya, ini sama-sama 2, ini sama-sama 3, ini sama-sama X. Kalau misalnya basisnya beda, ini nggak bisa. Ya. Contoh misalnya 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini nggak bisa. Soalnya kalau kamu jabarin ini jadi 4 kali 4 dikali 3 kali 3 kali 3. Ya, ini nggak masuk. Karena angkanya beda. Jadi aturan ini nggak bisa. Kita lihat contoh lagi. Apa bedanya 5 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 2 dibagi 5 dan 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dibagi 5. Kalau misalnya kita punya dua tanda kurung kayak gini, itu biasanya kita maksudnya adalah perkalian. Oke? Apa bedanya kalau dijumlah pembilangnya dan dikali pembilangnya? Ini dua-duanya benar-benar beda dan ini banyak orang yang masih suka salah. Yang pertama ini, kamu nggak bisa langsung jumlahin. Karena tadi di aturan eksponen, itu harus perkalian. Kalau ini penjumlahan, ini nggak ada artinya. Jadi yang kamu harus lakuin, kalau kamu ketemu pecahan kayak gini, kamu harus pisah dulu pecahannya. Karena ini adalah 5 pangkat 5 per 5, penyebutnya. Ya, ditambah yang satunya lagi, 5 pangkat 2 per 5. Nah, kalau misalnya bentuknya udah kayak gini, baru kita bisa sederhanain. Karena kita lihat ini adalah pembagian eksponen, basisnya sama. 5 pangkat 5 dibagi 5, ya udah berarti 5 pangkat 5, 5-nya pangkatnya dikurang sama 1, ya. Kalau nggak ada tulisannya berarti 1. Ini berarti yang pertama jadi 5 pangkat 4. Yang kedua,
Di sini sama juga, 5 pangkat 2 dibagi 5, berarti pangkatnya 2 dikurang 1, yaitu 1. Artinya 5 pangkat 1. Sedangkan yang kedua ini lebih enak, karena atasnya perkalian. Jadi kita bisa langsung pakai sifat eksponen yang tadi, ya. 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2, berarti pangkatnya tinggal di jumlah. Jadi 5 tambah 2, yaitu 7. Ini jadi 5 pangkat 7 dibagi 5. Ini sama juga, pembagian. Berarti pangkatnya tinggal dikurang. 7 kurang 1. Ini jadi 5 pangkat 6. Kita lihat, ini benar-benar beda. Ya. Jadi jangan sampai kalian keliru. Oke? Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah gimana kalau misalnya pangkatnya itu 0? Kalau misalnya pangkatnya 0 kayak gini, 3 pangkat 0, kita bisa bayangin ini sebetulnya sama aja kayak 3, misalnya contoh ya, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Karena kita pakai aturan pembagian tadi, berarti pangkatnya itu 3 dikurang 3. Berarti jadi 0. Makanya ini jadi 3 pangkat 0. Tapi kita tahu, atas sama bawah, kalau misalnya sama persis, itu hasilnya pasti 1. Jadi kita bisa bilang kalau semua bilangan yang dipangkatin 0, itu hasilnya 1. Benar atau salah? Salah. Nggak semua bilangan. Hati-hati kalau misalnya basisnya 0. Kalau kamu punya basisnya 0, ini sama aja kita bisa ambil 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2. Kalau misalnya atas sama bawah sama bisa dicoret. Nggak juga. Karena di matematika ada yang namanya aturan terlarang. Penyebut itu nggak pernah boleh 0. Nggak make sense. Kamu membagi suatu bilangan sama 0 itu nggak terdefinisikan di matematika. Ibarat kayak kamu bagi 8 ikan ke 2 orang. Masing-masing berarti dapat berapa ikan? Dapat 4. Tapi kalau misalnya kamu bagi 8 ikan ke 0 orang, masing-masing orang dapat berapa ikan? Nggak make sense kan pertanyaannya? Karena orangnya aja 0, berarti pertanyaannya nggak valid. Ya. Ini bukan bukti yang akurat kenapa kita nggak bisa bagi 0, tapi semoga kalian dapat intuisinya kenapa kita nggak bisa bagi 0. Jadi 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisikan. Oke? Begitu juga sama kayak kalau misalnya 0 dipangkatin negatif, ya. Kalau 0 dipangkatin negatif juga sama. Misalnya kamu punya 0 pangkat min 5. Kalau kita punya tanda negatif, itu artinya kan di atas itu 1, di bawah itu ada 0 5 kali. Tapi permasalahannya balik lagi, kita nggak bisa punya 0 di penyebut. Ya, nggak ada bilangan yang bisa dibagi 0. Makanya di sini jawabannya juga tidak terdefinisikan. Jadi kalau misalnya basisnya 0, pangkatnya hanya bisa positif. Contoh misalnya 0 pangkat 4. 0 pangkat 4 berarti 0 kali 0 kali 0 kali 0. Yaitu 0. Contoh lain lagi, gimana kalau misalnya kita punya bilangan berpangkat 2 pangkat 3, habis itu kita pangkatin lagi 5. Ini artinya apa? Ini artinya kita satu-satu aja. Dalamnya itu dipangkatin 5 kali. Oke? Ini artinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Jadi sebanyak 5 kali. Balik lagi kita bisa ngitung jumlah duanya kan? Karena di sini perkalian, berarti semua eksponennya tinggal kita jumlah. Berarti ini sama aja kayak 2 pangkat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Atau ini sama aja 2 pangkat 5 kali 3. Oke? Jadi di sini kalau misalnya kita punya eksponen yang dieksponenkan lagi, jadi pangkat dipangkatin lagi, itu sama aja kita kali pangkatnya. Ya, ini jadi 2 pangkat 15. Contoh lain lagi, kita coba 3 pangkat 5 dipangkatin lagi 2. Berarti eksponennya tinggal dikali, 5 kali 2. Ini jadi 3 pangkat 10. Contoh lagi, 4 pangkat min 3 dipangkatin lagi min 2. Berarti eksponennya kita kaliin, min 3 dikali min 2, yaitu 6. Jadi ini 4 pangkat 6. Oke? Contoh terakhir, apa bedanya ini sama ini? Ini banyak orang yang suka keliru. Ini artinya yang dipangkatin 4 itu 2 pangkat 3-nya. Oke, sekali lagi, yang dipangkatin 4-nya itu 2 pangkat 3-nya.
Jadi semuanya. Kalau ini, yang dipangkatin 4-nya itu cuma 3-nya doang. Oke, jadi kalau misalnya kita punya kayak gini, 2 pangkat 3 pangkat 4, ini artinya itu 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Artinya tuh kayak gini. Jadi ini sama aja 2 pangkat 81. Sedangkan yang ini 2 pangkat 3 terus dipangkatin lagi 4, ini yang berulang itu 2 pangkat 3-nya. Oke. Jadi 3-nya ini dijumlah. Ini jadi 2 pangkat 12. Ya, jadi jelas ini dua-duanya benar-benar beda. Yang atas jauh lebih banyak daripada yang bawah. Karena yang bawah itu dikali, sedangkan yang atas itu dipangkatin pangkatnya. Ini bakal jarang keluar, tapi kalau kalian ketemu, jangan sampai salah, ini dua-duanya beda. Buat oleh-oleh, kalian bisa coba kerjain latihan soal ini. Ini biar kalian lebih paham tentang pangkat bilangan bulat. Sekian itu aja, semoga bermanfaat.